Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn dengan NIM O1A1201112 dari kelas C jurusan Farmasi Universitas Halu Oleo Kendari. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai metabolisme karbohidrat. Sebelum itu, kita perlu tahu apa sih metabolisme karbohidrat itu. Metabolisme karbohidrat adalah proses kimia yang berlangsung dalam tubuh makhluk hidup untuk mengolah karbohidrat, baik itu reaksi pemecahan atau katabolisme maupun reaksi pembentukan atau anabolisme. Dalam metabolisme karbohidrat terdapat beberapa proses, salah satunya yaitu proses glikolisis. Proses glikolisis adalah proses pengubahan glukosa menjadi dua molekul asam pirufat dengan menghasilkan ATP dan NADH. Adapun proses metabolisme karbohidrat yang lainnya yaitu glikogenesis, glikogenolysis, dan gluconeogenesis. Glikogenesis adalah suatu proses anabolik dalam membentuk glikogen untuk menyimpan glukosa ketika kadar glukosa dalam darah tinggi seperti saat sesudah makan. Glikogenolisis adalah suatu proses pemecahan glikogen yang terjadi melalui jalan yang berbeda yang tergantung dan proses apa yang mempengaruhinya. Kemudian gluconeogenesis, yaitu suatu sintesis glukosa yang berasal dari senyawa-senyawa selain karbohidrat seperti asam laktat serta beberapa asam amino. Ini adalah tahap awal proses metabolisme pada respirasi aerob, yaitu siklus glikolisis. Siklus glikolisis adalah rangkaian reaksi kimia penguraian glukosa menjadi asam pirufat, NADH, dan ATP. Tahap ini, molekul glukosa akan diuraikan menjadi senyawa yang lebih sederhana. Hasil penguraian molekul glukosa pada glikolisis berupa 2 molekul ATP, 2 molekul asam pirufat, dan 2 molekul NADH. Untuk lebih lengkapnya, perhatikan bagian berikut. Pada tahap pertama, glukosa diubah menjadi glukosa 6-fosfat disertai pemecahan ATP menjadi ADP. ATP harus dipecah menjadi ADP karena dibutuhkan sumber energi. Tahap kedua, glukosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Fruktosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6-bifosfat disertai pemecahan ATP menjadi ADP. Kemudian, fruktosa 1,6-bifosfat dipecah menjadi satu molekul gliseraldehid 3-fosfat atau PGAL dan satu molekul dihidroksiasetan fosfat atau DHAP. Molekul DHAP diubah menjadi senyawa PGAL sehingga terbentuk dua molekul PGAL. Selanjutnya, molekul PGAL diubah menjadi senyawa 1,3-bifosfagliserat dengan cara mengikat Pi atau fosfat organik. Setiap satu molekul PGAL menghasilkan satu NADH. Kemudian, 1,3-bifosfagliserat diubah menjadi 3-fosfogliserat. Pada reaksi ini dihasilkan ATP sebagai sumber energi. 3-fosfagliserat diubah menjadi 2-fosfagliserat, kemudian 2-fosfagliserat diubah menjadi senyawa fosfaneolpirufat atau PEP. Kemudian fosfaneolpirufat diubah menjadi asam pirufat disertai pembentukan ATP. Selanjutnya yaitu siklus Krebs. Siklus Krebs adalah rangkaian reaksi metabolisme respirasi aerob pada sel yang menghasilkan energi dari asam pirufat hasil dari glikolisis. Pada tahap ini akan dihasilkan 2 molekul ATP, 6 molekul NADH, 2 molekul FADH2, dan 4 molekul CO2. Pada tahap pertama, asetil-CoA berikatan dengan asam oksaloasetat, membentuk asam sitrat. Kemudian asam sitrat diubah menjadi asam isositrat. Selanjutnya asam isositrat diubah menjadi asam alfa-ketoglutarat. Reaksi ini disertai pelepasan CO2 dan pembentukan NADH. Suksinil-CoA yang terbentuk diubah menjadi asam suksinat. Reaksi ini menghasilkan GTP. Selanjutnya GTP diubah menjadi ATP. Kemudian, asam alfa-ketoglutarat diubah menjadi suksinil-CoA yang memiliki 4 atom C. Reaksi ini juga disertai pelepasan CO2 dan pembentukan NADH.
Selanjutnya, asam suksinat diubah menjadi asam fumarat disertai pembentukan FADH2. Asam fumarat yang terbentuk diberi tambahan air agar berubah menjadi asam malat atau 4 atom C. Tahap terakhir yaitu asam malat diubah menjadi asam oksaloasetat kembali disertai pembentukan NADH, yaitu transport elektron. Tahap ini merupakan proses terakhir dari respirasi aerob, di mana akan dihasilkan ATP dari NADH dan FADH2 hasil dari glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs. Transport elektron berlangsung di dalam krista, yaitu membran dalam mitokondria. Reaksi yang berlangsung di dalam transport elektron adalah reaksi reduksi dan oksidasi antara senyawa NADH dan FADH2. Kedua senyawa tersebut dihasilkan dari tahapan sebelumnya. Transport elektron yang melibatkan oksidasi NADH akan menghasilkan 3 ATP dan 1 H2O. Demikian halnya dengan oksidasi FADH2. Pada oksidasi FADH2, jumlah ATP yang dihasilkan lebih sedikit, yaitu 2 ATP. Hal ini disebabkan oleh kecilnya energi yang dihasilkan dari oksidasi FADH2. Proses transport elektron untuk NADH pada tahap pertama yaitu molekul NADH akan melepaskan elektronnya dan ditangkap kompleks protein 1, kemudian berpindah menuju ubiquinon. Saat elektron meninggalkan kompleks protein 1 akan menyebabkan sebuah H+ dikeluarkan menuju ruang antara membran. Dari ubiquinon, elektron akan menuju kompleks protein 3 dan kemudian menuju sitokrom C. Saat elektron meninggalkan kompleks protein 3, sebuah H+ juga akan dikeluarkan menuju ruang antar membran. Dari sitokrom C, elektron akan menuju kompleks sitokrom 4, yang kemudian akan menuju penerima elektron terakhir yaitu O2. Saat elektron meninggalkan kompleks protein 4, akan menyebabkan sebuah H+ yang juga dikeluarkan menuju ruang antar membran. O2 setelah menerima elektron akan mengikat H+ dan membentuk H2O. 3 H+ yang telah dikeluarkan tadi akan masuk kembali melalui enzim ATP sintase yang berada di membran tersebut. Setiap H+ yang masuk melalui ATP sintase juga akan dihasilkan 1 molekul ATP. Jadi, total dari 1 NADH akan dihasilkan 3 ATP. Proses transport elektron untuk FADH2. Tahap pertama yaitu molekul FADH2 akan melepaskan elektronnya dan ditangkap kompleks protein 2, kemudian berpindah menuju ubiquinon. Namun pada tahap ini tidak menyebabkan dikeluarkannya H+. Kemudian elektron akan meninggalkan ubiquinon dan menuju kompleks protein 3, sitokrom C dan kompleks protein 4. Saat elektron melewati kompleks protein 3 dan 4 masing-masing menyebabkan dikeluarkannya molekul H+. Jadi, hanya 2 H+ yang dikeluarkan hingga nantinya masuk kembali melalui ATP sintase dan terbentuk 2 ATP. Di akhir cerita, elektron juga akan ditangkap oleh O2 menghasilkan H2O. Dari tahapan glikolisis sampai siklus Krebs, NADH dan FADH2 yang dihasilkan berturut-turut adalah 10 dan 2 molekul. Dengan demikian, tahap transport elektron menghasilkan 34 ATP dan 12 H2O. Jika seluruh ATP dijumlahkan mulai glikolisis hingga transport elektron, maka total ATP yang dihasilkan adalah 36 ATP. Pembahasan berikutnya adalah bagaimana hubungan metabolisme karbohidrat, lipid, dan asam amino. Seperti yang kita ketahui, di dalam sel, reaksi metabolisme merupakan suatu reaksi yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain dengan bentuk jejaringan. Di dalam tubuh manusia, terjadi metabolisme karbohidrat, lipid, dan protein. Nah, bagaimanakah keterkaitan ketiganya? Terlihat karbohidrat, protein, dan lemak bertemu pada jalur siklus Krebs dengan masukan asetil koenzim A. Asetil koenzim A merupakan bahan baku alam siklus Krebs yang tujuannya untuk menghasilkan energi yang berasal dari katabolisme karbohidrat, lemak, maupun protein. Lemak atau asam heksanoat lebih banyak mengandung hidrogen terikat dan merupakan senyawa karbon yang paling banyak tereduksi, sedangkan karbohidrat dan protein banyak mengandung oksigen dan lebih sedikit hidrogen terikat adalah senyawa yang lebih teroksidasi.
Nah, pada jalur katabolisme yang berbeda, glukosa dan asam glutamat dapat menghasilkan jumlah ATP yang sama, yaitu 36 ATP. Sedangkan katabolisme asam heksanoat dengan jumlah karbon yang sama dengan glukosa menghasilkan 44 ATP. Sehingga jumlah energi yang dihasilkan pada lemak lebih besar dibandingkan dengan yang dihasilkan pada karbohidrat dan protein. Sedangkan jumlah energi yang dihasilkan protein setara dengan jumlah yang dihasilkan karbohidrat dalam berat yang sama. Dari penjelasan ini, dapat disimpulkan jika kita makan dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung lemak akan lebih memberikan rasa kenyang jika dibandingkan dengan protein dan karbohidrat, karena rasa kenyang tersebut disebabkan oleh kemampuan metabolisme lemak untuk menghasilkan energi yang lebih besar. Selanjutnya yaitu proses glikolisis aerob dan anaerob dan satu energi atau ATP yang dihasilkan oleh satu glukosa. Respirasi aerob adalah respirasi yang memerlukan oksigen, sedangkan respirasi anaerob adalah respirasi yang tidak memerlukan oksigen. Glikolisis aerob dan energi atau ATP yang dihasilkan satu glukosa. Pada proses ini dapat dibagi menjadi dua fase utama. Yang pertama yaitu fase persiapan, yaitu glukosa diubah menjadi dua senyawa 3 karbon. Pada tahap pertama, glukosa difosforilasi oleh ATP dan enzim heksokinase membentuk glukosa 6-fosfat dan ADP. Kemudian, glukosa 6-fosfat diubah oleh enzim fosfoglukoisomerase menjadi bentuk isomernya berupa fruktosa 6-fosfat. Selanjutnya, dengan menggunakan energi hasil perubahan ATP menjadi ADP, fruktosa 6-fosfat diubah oleh enzim fosforuktokinase menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Selanjutnya, fruktosa 1,6 bifosfat dipecah menjadi dua molekul senyawa 3 karbon, yaitu gliseraldehida 3 fosfat dan dihidroasetan fosfat dengan bantuan enzim aldolase. Tahap terakhir yaitu dihidroasetan fosfat dikatalis oleh enzim fosforiosa. Tahap terakhir fase ini dihidroasetan fosfat dikatalis oleh enzim fosfotriosa isomerase menjadi senyawa gliseraldehida 3 fosfat. Pada fase ini dihasilkan dua senyawa gliseraldehida 3 fosfat. Pada fase ini tidak dihasilkan energi, tetapi membutuhkan dua energi ATP. Dan yang kedua yaitu fase oksidasi, yaitu senyawa 3 karbon diubah menjadi asam pirufat. Pada tahap pertama, dua senyawa gliseraldehida 3 fosfat yang dihasilkan pada fase sebelumnya diubah menjadi 1,3 difosfogliserat melalui bantuan enzim triosofosfat dehidrogenase. Kemudian, dengan adanya ADP dan enzim fosfogliserat kinase, asam 1,3 difosfogliserat diubah menjadi asam 3 fosfogliserat dan ATP dibentuk. Selanjutnya, asam 3 fosfogliserat selanjutnya diubah menjadi asam 2 fosfogliserat oleh aktivitas enzim fosfogliseromutase. Bersamaan dengan itu, pelepasan air dari 2 fosfogliserat oleh enzim enolase membentuk asam fosfoenol pirufat. Proses glikolisis anaerob dan energi atau ATP yang dihasilkan oleh satu glukosa. Proses ini terdiri atas beberapa tahap. Yang pertama, dengan enzim fosfoglukoisomerase, glukosa 6-fosfat akan diubah menjadi isomer fruktosa 6-fosfat. Kemudian, dengan enzim aldolase, fruktosa 1,6 bifosfat dipecah menjadi dua molekul gula yang berbeda, yaitu gliseraldehid 3 fosfat atau PGAL dan dihidroksiaseton. Selanjutnya, dengan enzim fosforuktokinase, gugus fosfat dari ATP ditransfer ke glukosa 6 fosfat, lalu menghasilkan fruktosa 1,6 bifosfat. Dengan enzim heksokinase terjadi penambahan gugus fosfat dari ATP pada molekul glukosa, sehingga terbentuklah glukosa 6 fosfat. Kemudian, pada glikosis PGAL akan terpisah menjadi substrat glikolisis berikutnya, sementara dihidroksiaseton. Lalu, dengan enzim pirufat kinase,
Fosfoenol piruvat kinase mentransfer gugus fosfat dan menghasilkan asam piruvat dan 2 ATP lagi yang digunakan untuk siklus glikolisis selanjutnya. Lalu dengan enzim triosafosfat dihidrogenase, elektron dan H+ pindah dari substrat gliseraldehid fosfat menuju NAD+. Kemudian terbentuklah 2 NADH dan 1,3 bifosfagliserat. Selanjutnya dengan enzim fosfagliseromutase, gugus fosfat 3 fosfagliserat diubah menjadi 2 fosfagliserat. Dengan enzim enolase, 2 fosfagliserat akan melepaskan molekul air atau H2O sehingga terbentuklah fosfoenol piruvat kinase atau PEP. Dan tahap terakhir yaitu dengan enzim fosfogliserokinase, kelompok fosfat 1,3 bifosfagliserat ditransfer ke ADP. Pada tahap ini, molekul glukosa menghasilkan 2 molekul ATP dan senyawa 3 fosfagliserat. Di pembahasan mengenai metabolisme karbohidrat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.